Belajar Sekolah Sahabat bersama sahabat-sahabat Hope Channel Indonesia hanya di YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat. Jangan lupa di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kita harus ingat bahwa gratitude atau mempersembahkan ucapan terima kasih itu adalah performance yang loyal yang diketahui oleh Tuhan dari umatnya. Jadi setiap dalam keadaan apapun ketika kita mau perform sesuatu kepada Tuhan itu salah satunya adalah ucapan syukur. Pelajaran untuk berterima kasih itu adalah esensi dari segalanya. Jadi ternyata Tuhan, saya nggak sesulit yang saya kira ya. Itu kan bersyukur. Memang ketika masa konflik itu pasti otomatis persembahan dan perpuluhan itu menurun kan. Itu pasti otomatis. Selamat datang dalam diskusi Sekolah Sahabat, sebuah diskusi pembelajaran Alkitab yang mendalam untuk meningkatkan iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Senang sekali bisa bertemu kembali dalam diskusi Sekolah Sahabat, di mana sepanjang triwulan ini kita membahas satu seri pelajaran yang sangat praktikal, yaitu bagaimana mengelola bagi sang guru atau tuan, master, Tuhan kita sampai ia datang. Tidak terasa sudah hampir di ujung dari pelajaran kita, karena ini adalah 2 pelajaran terakhir. Pelajaran ke-11 dari triwulan pertama tahun 2023. Dan terima kasih juga bagi teman-teman yang sudah hadir di studio untuk bersama-sama berdiskusi dengan kita. Terima kasih untuk kesediaannya datang, dan kita juga senang untuk dapat membacakan komentar-komentar dari teman-teman yang telah menuliskan di YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat. Saya pribadi senang sekali karena semakin lama komentarnya semakin banyak, dan lebih banyak orang juga yang memberikan atau menuliskan komentarnya. Jadi kita senang sekali bahwa teman-teman dapat berinteraksi dan dapat menggunakan kolom komentar YouTube Diskusi Sekolah Sahabat untuk saling menguatkan dan juga saling memberikan pendapat ataupun juga pertanyaan. Saya akan membacakan yang pertama dari Eluai Anika. Puji Tuhan untuk pelajaran Sekolah Sahabat Dewasa di awal tahun ini tentang penata layanan. Saya pribadi sendiri merasakan berkat Tuhan yang sangat melimpah dalam hidup saya. Dan sudah saya tanamkan dalam hidup saya bahwa apa yang lebih yang Tuhan berikan kepada saya adalah milik orang lain yang Tuhan titipkan lewat saya. Setelah memisahkan apa yang menjadi milik Tuhan, saya selalu berdoa kepada Tuhan untuk menunjukkan orang-orang yang membutuhkan bantuan agar saya bisa berbagi dengan mereka. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kami sangat senang dengan kesaksian ini, dan biarlah ini dapat juga menjadi pendorong bagi kita semua untuk mau berbagi dengan orang lain apa yang Tuhan telah titipkan kepada kita. Nah, ini pemirsa setia, Primanta Holland bangun. Saat kita memberi, we're partaking God's character. Amin. Ini dia memberikan komentar dari pelajaran-pelajaran sebelumnya ya. Lalu Leon Winmart Giop. Amin, puji Tuhan, diskusi Sekolah Sahabat yang sangat menginspirasi bagi kami sekeluarga. Salam dari kami. Terima kasih sudah membaca komentar kami. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga bagi saudara atau Bapak Leon Winmart Giop yang selalu setia mengikuti diskusi Sekolah Sahabat di YouTube channel Hope Channel Indonesia. Juga dari Rustipa. Shalom, puji Tuhan, channel ini memberi semangat untuk belajar lebih dekat kepada Tuhan. Amin. Dari Anastasia Sinaga, saya suka nonton diskusi Sekolah Sahabat dari channel ini. Menarik, menambah wawasan, jelas, dan makin mudah dimengerti pelajaran Sekolah Sahabatnya. Puji Tuhan. Dari Stephen Winokan, puji Tuhan sangat terberkati dengan penjelasan pelajaran Sekolah Sahabat. God bless all. Dari Tulun Dusun Official Channel,
Amin. Saya sangat setuju dengan pendapat Ellen tentang Zakheus. Wah, ini adalah komentar waktu Ellen Supit jadi salah satu narasumber kita berbicara mengenai Zakheus. Dari Mercy Cray, puji Tuhan, salam dari GMAHK, Jemaat Memorial Kalibobo, Nabire, Papua Tengah. Salam kembali dari kami yang ada di studio ini untuk Jemaat Memorial Kalibobo, Nabire, Papua Tengah. Dan yang terakhir dari Bakti Suwantoro. Bak air akan diciduk untuk orang yang haus, termasuk Yesus sendiri yang buktinya minta air minum. Tanpa diciduk, air itu tidak berkurang, sehingga Tuhan tidak memberikan hujan. Namun kalau diciduk, bak air itu berkurang, dan Tuhan akan membuat penuh kembali. Air untuk Yesus misalnya perpuluhan, yang lain aplikasikan sendiri. Thanks. Terima kasih untuk komentar-komentar yang telah masuk di YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat. Dan kalau biasanya kami menawarkan buku Sekolah Sahabat yang dibagi-bagikan kepada saudara-saudara yang mungkin susah untuk memiliki atau tidak memiliki akses untuk mendapatkan bukunya. Namun karena mungkin ini sudah di akhir pelajaran juga, jadi stok bukunya juga sudah habis. Namun Anda bisa mengorder atau memesan sebelumnya untuk buku Sekolah Sahabat pelajaran triwulan yang kedua di 2 pekan depan, sehingga kami dapat mempersiapkan dan mungkin menambah jumlah stok yang dibutuhkan. Sepanjang triwulan pertama tahun 2023 ini kita akan membahas satu hal yang praktikal yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu bagaimana mengelola sumber daya yang Tuhan telah percayakan kepada kita sampai Ia datang. Kita hidup pada masa yang sangat menantang dan menekan. Isu resesi ekonomi global telah menghembuskan angin ketidakpastian secara mendunia. Tidak seorang pun, kaya terlebih miskin, akan kebal. Peringatan demi peringatan telah dikeluarkan oleh para pemimpin dunia bagi setiap warga negaranya. Para pelajar Alkitab melihatnya sebagai sebuah tanda. Pandangan Kristiani kita memberikan keyakinan dan pengharapan bahwa saat hal-hal ini terjadi, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Dalam laporannya, BNPB Hutan dan Lahan, Klimaks agung sejarah manusia, kedatangan Kristus yang kedua kali, sudah sangat dekat. Bahkan sudah di depan pintu. Apa rencana Allah dalam hubungan kita dengannya? Dan bagaimana kita dapat mengembangkan kepercayaan yang begitu dalam sehingga kita akan tetap setia bahkan dalam keadaan tersulit sekalipun. Keadaan yang bagi dunia membawa kebingungan serta ketakutan, tetapi bagi kita adalah pendorong untuk menjadi pengelola yang setia baginya. Pelajaran ke-11 dengan judul Mengelola pada Masa-Masa Sulit. Ayat hafalannya terdapat di dalam Mazmur 50 ayat 14 dan 15. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Kita akan membuka diskusi kita dengan doa yang akan dipimpin oleh Grace. Kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat yang Kau berikan pada kami pada hari ini, di mana kami dapat berkumpul untuk mendiskusikan pelajaran Sekolah Sahabat di hari ini. Biarlah ya Tuhan, apa yang kami diskusikan dan apa yang akan kami sampaikan itu berkenan
kepadamu, dan biarlah ini dapat menjadi berkat bagi orang-orang yang mendengarkannya juga ya Tuhan. Tuhan, banyak pelanggaran yang telah kami perbuat, kiranya Kau ampuni agar tidak terhalang berkat yang akan Kau berikan kepada kami. Sempurnakanlah doa kami yang kurang sempurna ini hanya melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, untuk mengawali pelajaran kita seperti biasa saya sudah kita sudah membuat polling dari Instagram Hope Channel Indonesia, bertanya kepada followers kami mengenai beberapa hal, yaitu pernah mengalami masa sulit sampai tidak punya apa-apa lagi. Nah, ini ternyata dari polling kita ada 75%, 3/4 dari yang menjawab polling ini pernah mengalami masa sulit sampai mereka udah nggak punya apa-apa lagi. Mungkin udah nggak punya makan, nggak punya tempat tinggal gitu ya. Kalau pastor enggak ya, lurus-lurus aja kayaknya hidup. Ya tergantung definisinya nggak punya apa-apa itu gimana sih. Ya, kalaupun kita lagi bokeh kan paling nggak masih ada keluarga. Iya, Kan itu sesuatu kan. Oke. Tapi kalau bokeh nggak punya pacar tuh pernah memang. Ya tergantung gimana kita menyikapi kehidupan juga. Kalau benar-benar biarpun kita nggak ada uang kan tetap kalau punya keluarga tetap aja kan we still have someone to rely on. Amin. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya yang kita tanyakan adalah pernah nggak ngutang atau pinjem uang ke orang lain dalam masa-masa sulit? Ternyata cukup tinggi juga. Kalau yang tadi kan 75% yang pernah mengalami masa sulit. Ini nggak sampai 75 tapi 69%. Pernah minjem uang mungkin dalam keadaan urgent ya, sakit atau bencana atau hal yang tidak dapat diprediksi atau kehilangan pekerjaan mungkin. Dan setuju atau tidak, umat Tuhan akan sampai pada satu titik atau satu masa sulit di mana tidak dapat membeli dan menjual meskipun memiliki uang. 95% setuju bahwa kita akan sampai di satu masa di mana kita nggak bisa lagi membeli dan menjual walaupun kita memiliki uang. Dan pertanyaan yang kami tanyakan adalah apa yang akan kamu lakukan dalam kondisi tersebut? Ada beberapa jawaban, yaitu berdoa, memohon kecurahan roh hujan akhir agar kuat dan dapat menempuh kesulitan itu. Lalu ada juga berdoa dan makan dari hasil bumi. Berusaha dan berdoa. Wah, ini tiga-tiga berdoa semua ya. Lalu ada lagi country living. Dan pray and do something our best. Yang pastinya yang saya lakukan adalah berdoa, minta tolong ke Tuhan, dan setelah itu saya akan berusaha. Amin. Berdoa. Wah, ini berdoa semuanya ya. Nebeng temen yang udah duluan country living. Soalnya kalau di saat itu baru mau mulai mungkin belum tumbuh ya hasil tanahnya ya, hasil buminya. Lalu mencari pekerjaan tambahan, ada juga bercocok tanam sendiri untuk membuat makanan. Nah, luar biasa ini, terima kasih untuk jawaban-jawaban yang telah diberikan. Kalau kita belajar, judul pelajaran kita adalah mengelola pada masa-masa sulit. Dan kita melihat bahwa banyak orang-orang di luar sana yang keberlangsungan hari demi harinya memang sudah masa-masa sulit. Tapi masa sulit apa sih? Definisi masa sulit apa yang kita akan pelajari sepanjang pekan ini? Mungkin dari Pastor Hezky. Ya karena ini berhubungan dengan apa yang sedang kita bicarakan pelajaran diskusi sekolah sahabat ya, belajar Alkitab. Kalau Pastor John itu mungkin sekarang semua pernah menghadapi itu. Saya mungkin Grace, demikian juga dan Sisiola. Tapi kalau secara sederhana pelajaran ke-11 ini mau memberikan kepada kita satu prinsip yang esensial yang sangat penting untuk kehidupan umat Tuhan di akhir zaman. Kita tahu bahwa akan datang masa yang sukar, begitu kata Alkitab. Bagaimana kita yang orang yang mau menantikan Yesus datang kedua kali untuk tetap bertahan, untuk tetap bergantung, untuk tetap kuat di dalam masa-masa kesukaran itu. Masa-masa sulit itu kan dinubuatkan akan terjadi. Nah, sekarang prinsip-prinsip dasar yang akan perlu kita pelajari sehubungan dengan menghadapi situasi yang akan terjadi atau bahkan sekarang mungkin sedang terjadi. Oke, Pastor John?
Cuma Masa sulit apa ini yang kita akan bahas sepanjang pekan ini? kayaknya masa sulit yang sering dibilang dari tahun lalu sih resesi kayaknya. Lebih karena Mhm. kayak kondisi ekonomi yang memburuk, kemudian satu hari di mana semua umat Allah itu kan berada dalam kondisi dalam situasi yang terjepit itu sih. Basically masa sulit pasti ada. Itu kita nggak bisa hindari. Buktinya kan beberapa tahun lalu kalau kita ingat tahun lalu juga sebenarnya banyak banget orang bilang kalau tahun 2023 itu adalah tahun resesi. Gelap. Tapi ya Ya. gelap katanya gelap. Tapi sejauh ini masih Aman-aman. aman-aman saja. Dan begitu juga waktu yang COVID. COVID awal-awal kan banyak banget yang bilang ekonomi pasti jatuh nih. Mhm. Dan memang jatuh. Dan kalau kita ingat deh ke tahun 2020 pertengahan itu, mungkin kita nggak bisa ngebayangin kalau tahun 2023 itu bakal cerah kayak biasa. Banyak dari kita bilang gimana Indonesia bisa survive dengan semua keadaan ekonomi yang ada. Jadi kita nggak bisa sangka ya kalau kita melihat ke belakang dalam sejarah, masa-masa sulit ekonomi itu pasti terjadi. Himpitan keuangan, jatuhnya stok-stok saham, kemudian jatuhnya semua investasi itu pasti ada. Nah pertanyaannya kita siap atau enggak? Gitu. Kalau menurut saya pribadi sih, cara kita mengelola keuangan di masa normal itu menunjukkan cara kita mengelola keuangan di masa-masa sulit. Itu seimbang dia. Jadi kalau kita nggak bisa mengelola keuangan di masa-masa normal, ya itu udah jadi tanda bahaya. Dan biasanya yang kolaps itu adalah mereka yang suka bermain, yang suka ambil resiko terlalu banyak pada waktu masa normal. Oke. Nah dari sektor keuangan gimana GG ngelihat kira-kira kondisi keuangan kita saat ini secara global ya mungkin secara umum? Ya kalau misalnya secara itu kan ada hitungannya sebenarnya kan kalau untuk melihat apakah kita sebenarnya masuk ke dalam resesi atau tidak. Kita tidak bisa bilang karena mungkin di Amerika terjadi resesi, tapi sudah pasti di Indonesia itu juga terjadi resesi, belum tentu, karena kita harus melihat juga apakah perkembangan ekonomi di Indonesia itu masih stabil atau tidak. Jika masih stabil, kita tidak bisa bilang bahwa Indonesia itu juga mengalami resesi seperti itu. Oke. Nah di ayat hafalan kita melihat ada 2 ayat di situ. Yang ayat terakhir atau ayat 15 di situ dikatakan memang berserulah kepadaku atau kepada Tuhan pada waktu kesusahan, Tuhan akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku atau memuliakan Tuhan. Namun di ayat sebelumnya agak menarik nih, karena persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Apa hubungan antara kedua ayat ini dan mengapa di dalam istilahnya kayak masa kesesakan atau masa sulit itu kita diajak untuk mempersembahkan syukur dan membayar nasar? Pastor Heski. Kita harus ingat bahwa gratitude atau mempersembahkan ucapan terima kasih itu adalah performance yang loyal yang diketahui oleh Tuhan dari umatnya. Jadi setiap dalam keadaan apapun ketika kita mau perform sesuatu kepada Tuhan itu salah satunya adalah ucapan syukur. Jadi dengan kata lain secara sederhana bahwa ucapan syukur, berterima kasih kepada Tuhan, memberikan segala sesuatu, ya mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan itu boleh dikatakan di dalam konteks ayat ini, Mazmur 50 ayat 14 ya, itu adalah ritual yang most pleasing to God. Di dalam bahasa yang sederhananya itu ritual yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi di dalam keadaan apapun, makanya di dalam Rasul Paulus pun mengutip hal itu kan, bersyukurlah senantiasa dalam segala hal. Karena apa? Karena Roma pasal 8 ayat 28 kalau tidak keliru ya, kalau kita sama-sama nanti baca, bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Jadi mengucap syukur itu ritual atau kebiasaan-kebiasaan yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi ketika digabungkan 2 ayat ini, pemazmur mau mengajak kita secara sederhana di dalam situasi yang kehimpit pun itu, jangan lupa untuk berbuat sesuatu yang ritual itu, yaitu mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Secara sederhananya seperti itu. Oke. Grace? Kalau aku melihat 2 ayat ini itu seperti pelajaran waktu kecil itu tentang hak dan kewajiban. Nah, di mana Tuhan itu udah memberikan hak kita, yaitu tentang upah kita nantinya ketika kita
janji-janji Tuhan itu adalah hak kita. Ketika Tuhan mau mendengarkan keluh kesah kita, itu adalah hak kita. Tuhan tidak membatasi hak kita terhadap Dia. Tapi apakah kewajiban kita sudah terpenuhi? Itulah kenapa yang dibilang persembahan dan nazar itu merupakan kewajiban kita kepada Tuhan. Tidak peduli bagaimana cara kita mendapat hak kita itu, tetapi kewajiban kita itu wajib kita berikan kepada Tuhan. Oke. Pendeta John ada yang mau ditambahkan? Kalau tadi sebenarnya udah bahas secara ekstensif sama mereka bahwa memang ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan itu satu ritual, dan ritual itu memang memberikan makna kepada kehidupan kita. Itu yang pertama. Jadi biarpun kita hidup di tengah-tengah permasalahan, paling nggak kita belajar untuk berterima kasih, dan pelajaran untuk berterima kasih itu adalah esensi dari segalanya. Jadi ternyata Tuhan, saya nggak sesulit yang saya kira ya. Itu kan bersyukur. Memang ketika masa konflik itu pasti otomatis persembahan dan perpuluhan itu menurun kan. Itu pasti otomatis. Tapi berapapun yang kita kasih kepada Tuhan, itu akan menumbuhkan perasaan kalau apapun terjadi, Tuhan masih pegang kendali. Jadi situasi boleh berubah, tapi Tuhan tidak berubah. Dan itu yang sangat-sangat kita butuhkan ketika dalam konflik. Gaji memang berubah ya. Kalau dalam orang keuangan itu pasti berubah kan. Masih ada kemungkinan PHK, masih ada kemungkinan dipotong gaji, terutama kalau resesi. Tapi kalau kita dengan setia tetap memberikan perpuluhan berapapun jumlahnya dan persembahan, itu seakan menjadi pengingat bahwa Tuhan itu masih baik kepada saya, terlepas dari semua kekurangan yang saya hadapi. Ya tadi kan saya bilang kan, pernah nggak punya apa-apa? It's impossible for mankind to have nothing. Itu nggak mungkin manusia itu nggak punya apa-apa. Pasti masih ada sesuatu hal yang dia punya, apakah itu baju, apakah itu keluarga ataupun apapun, dia pasti punya segala-galanya. Nah, tapi karena kita nggak melakukan ritual itu, kita nggak melakukan ekspresi ucapan syukur itu, maka yang terjadi kemudian adalah desperasi, putus asa, nggak ada harapan. Nah, baru-baru ini kita dikagetkan ya dengan peristiwa masih satu rumah itu yang meninggal kan. Kita nggak tahu case-nya kenapa. Tapi tapi waktu ada interview sama keluarganya hanya bilang, kami nggak tahu kalau mereka kesulitan. Saya pikir ini pertanyaan yang baik ya untuk membuka diskusi ini, sama dengan Pastor John katakan, itu ekspresi. Dan jangan lupa ketika berbicara persembahan di sini, persembahan offering di dalam Mazmur pasal 50 ayat 14-15, itu bukan tidak sama seperti mempersembahkan korban yang ada di dalam contoh misalnya Imamat 7 ayat 12. Saya baca Imamat 7 ayat 12. Ini ada perbedaan dibandingkan persembahan syukur yang disampaikan di dalam buku Mazmur. Ketika di dalam contoh misalnya Imamat 7 ayat 12 itu kan korban real. Jika kalau ia mempersembahkannya untuk memberi syukur, haruslah beserta korban syukur itu dipersembahkan roti bunda, roti dan sebagainya. Ada items yang dibawa. Tetapi di dalam ayat 14 dan 15 sesuai dengan pembicaraan pertanyaan Yola tadi, itu bukan sesuatu yang harus kita bawa. Tetapi pasal selanjutnya katakan, pasal 51 ayat 17 contoh. Ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberitahukan puji-pujian kepadamu. Jadi ketika kita menghadapi kekosongan, kehimpitan, tidak ada apapun, prinsip memuji Tuhan itu satu ritual yang harus dilakukan. Even kita nggak ada. Tadi Pastor John katakan pasti kita akan berkurang. Akan ada situasi memang nggak ada. Bagaimana saya mau mengucap syukur? Ayat ini bilang mulut yang mengucap syukur pun itu menyenangkan hati Tuhan. Jadi nggak perlu memang nggak ada apa-apa. Saya mau kasih apa? Tuhan bilang buka mulut, sampaikan puji-pujian kepada Tuhan. Yes, ini kayak menghitung berkat-berkat kita. Kita rasa kalau kita ngelihat negatifnya, oke, saya nggak punya apa-apa, saya kurang ini. Tapi kalau kita menghitung berkat-berkat kita jadi tahu, oh saya ternyata masih punya ini, saya masih punya ini. Oke, nah pelajaran di hari Minggu mengangkat cerita mengenai Yosafat di dalam 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai 22. Di sini Yosafat menghadapi satu situasi di mana negara mereka, bangsa mereka diserang, dan Yosafat akhirnya berketetapan untuk mencari Tuhan dalam menghadapi serangan musuh ini. Pertanyaannya mungkin lebih ke kenapa
Kenapa ya Yosafat? Padahal kalau dalam pelajaran sekolah sahabat kita dikatakan Yosafat itu adalah orang yang memang raja yang sudah bersiap, yang sudah memperkuat pasukannya, memperkuat kota-kota bentengnya. Tapi kenapa dalam menghadapi serangan musuh ini dia datang mencari Tuhan, mengumpulkan seluruh rakyat, berpuasa, lalu memohon kepada Tuhan bantuan Tuhan. Nah, kalau dalam zaman sekarang, apakah ada standar gitu? Contohnya kalau yang masalah kecil, ya kita tetap berdoa, tapi kita bisa selesaikan sendiri. Kalau masalahnya sudah sangat besar, kita nggak tahu gimana, barulah kita datang seperti Yosafat ini yang datang kepada Tuhan, berdoa, berpuasa, menunggu Tuhan mau jawab seperti apa, mau membuka jalan seperti apa. Gimana menurut Gege? Kalau menurut saya ya, kalau misalnya standar itu buat untuk berdoa kayaknya nggak ada ya Kak. Karena masalah sekecil apapun dan sebesar apapun tetap lagi kembali kita harus menyerahkannya kepada Tuhan gitu. Bahkan di sini Raja Yosafat kan dia sudah kita bilang dia bisa gitu untuk melawan, tapi Ready lah ya. dia udah ready gitu. Tapi dia membutuhkan satu kuasa yang ini harus kuasa yang lebih besar gitu daripada kekuatannya diri sendiri. Makanya dia rela gitu. Seorang raja itu rela untuk menyerahkan seluruh peperangan pada saat itu ya kepada Tuhan. Kalau bagi orang yang mengerti tentang perang mungkin ya, apalagi biasanya kan pada banyak itu anak game gitu ya. Kalau mereka tahu itu kan, oh ini tahu nih dengan pasukan yang sekian melawan lawan yang sekian bisa mengalahkan itu gitu. Tapi di sini kita harus lihat lagi konteksnya. Kalau dalam perang itu bukan hanya mengenai bagaimana bisa memenangkan kerajaannya, tapi bagaimana kuasa Tuhan itu ditunjukkan bahwa tanpa kuasa itu raja itu tidak akan berhasil. Oke, Pastor John? Kalau kita lihat dalam track record Yosafat, dia memang bukan raja abal-abal. Dia bukan tipe raja yang kerohanian itu kayak fluktuatif naik turun. Dia seorang raja yang punya integritas rohani dan bahkan dia dikenal sebagai raja yang bersifat reformator. Kemanapun dia pergi, dia menerapkan sistem hakim-hakim. Dia tentukan hakim di setiap kota, di setiap provinsi. Kemudian dia melakukan banyak untuk Tuhan. Jadi memang kebangkitan rohani yang terjadi pada 2 Tawarik 20 itu bukanlah satu hal yang tiba-tiba rajanya berubah jadi rohani, bukan. Tapi memang karena adanya kegentingan nasional pada waktu itu. Dikatakan di dalam ayat 2, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin dan Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar yakni En-Gedi. Jadi kata-kata itu luar biasa ya, satu bangsa laskar yang besar. Memang inilah menambah ketakutan kepada diri Yosafat, itulah sebabnya dia berdoa. Begitu. Jadi apakah ini one time event? Enggak. Ini dia memang dekat sama Tuhan. Itulah sebabnya dia bisa menyatukan semuanya di bawah Ka'bah untuk berdoa bersama-sama. Jadi apakah tadi ada kayak permasalahan untuk doa besar, permasalahan untuk doa kecil? Ya secara manusiawi memang biasanya ada sih. Biasanya kalau semakin besar permasalahan itu kan semakin intens doa kita kan. Tapi kalau bagi orang yang dekat dengan Tuhan seperti Yosafat, yang berbeda itu hanyalah metode doanya. Oke, tapi kalau intensitas rohani dia selalu stabil kok sebenarnya. Oke, Pastor, ada yang mau ditambahkan? Unquestioning obedience. Yang mau dikatakan tentang Yosafat, yaitu raja yang track recordnya bisa kelihatan. Jadi dia ketika kita mengangkat cerita dia menurut Tuhan tidak mengandalkan tentaranya walaupun dia sudah siap perang karena memang dia ada proses untuk ke sana. Kita hidup ini sebagai orang muda dibangun dari pengalaman-pengalaman kita setiap hari untuk pengalaman yang lebih besar di kemudian hari. Jadi kesiapan kita menghadapi persoalan hari ini ke depan ditentukan hari ini. Sama seperti cerita yang sederhana Mazmur pasal 23. Kan di situ di dalam cerita itu Tuhan menuntun ke air yang tenang, kemudian melewati lembah-lembah kekelaman. Bayangkan domba itu, kalau dia tidak menurut pada saat dibaringkan di padang berumput hijau, yang harusnya dia makan dan enjoy, dia pasti tidak akan menurut di lembah kekelaman. Jadi itulah yang menentukan kita punya cara merespon, memanage apa yang keadaan kita sekarang ini memampukan kita untuk keadaan di kemudian hari.
Itulah Yosafat. Dia tidak mempertanyakan apa yang firman Tuhan katakan. 2 Tawarik 20 ayat 20 dia katakan di Tekoa ya, dengarkanlah apa yang sudah Tuhan katakan. Dia tidak bertanya, dia tidak ada keraguan-raguan sedikit pun karena memang dia sudah dipersiapkan untuk itu. Iya. Track recordnya oke lah. Ada proses ya. Proses. Ada proses yang dijalani sehingga dia sampai di titik itu dia benar-benar mencari Tuhan karena selalu mencari Tuhan di Betul. sebelum-sebelumnya. Oke, kita akan lanjutkan diskusi kita, jangan kemana-mana. Dua Tawarik 20 ayat 20. Percayalah kepada Allah dan juga percayalah kepada nabi-nabinya. Nah, apakah ayat ini masih relevan di zaman sekarang? Masih adakah nabi-nabi Tuhan? Dan secara spesifik mungkin bagi gereja Masehi Advent hari ke-7 mengenai nabi, percayalah kepada nabi-nabinya. Pastor John. Ya kalau kita bicara secara denominasi mungkin ada sosok Ellen White yang bisa disebut sebagai nabi biarpun dia lebih memilih memanggil dirinya sebagai messenger of God atau juru kabar Allah. Nah berarti dalam situasi-situasi kritis ya kita harus mempelajari lagi prinsip-prinsip di balik tulisannya dan menerapkan semuanya itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu sih kalau dari saya pribadi. Tapi untuk zaman sekarang yang saat ini masih adakah nabi Tuhan? Karunia bernubuat itu ada. Tapi kalau untuk nabi Tuhan yang terakhir itu yang kita percaya secara gereja itu tidak lain adalah Ellen White. Oke. Ya, itu aja sih. Kalau yang lainnya kayaknya belum ada. Nggak tahu apa nanti Pastor Hezky ada rencana untuk Jadi mengajukan nabi. proposal. Gimana Pastor? Nubuatan apa lagi yang harus disampaikan? Jadi, Oke. jadi itu tetap eksis sampai sekarang ya. Bernubuat itu sekarang kan dalam konteks kita berbicara tentang firman Tuhan. Ketika kita menceritakan sesuatu yang benar itu sekarang kita sedang quote unquote bernubuat. Bukan memprediksi, tapi kita sedang menceritakan kembali. Hanya poinnya adalah yang diceritakan itu Yesaya 8 ayat 20 enggak? Barang siapa yang menurut akan bahasa lama katakan Taurat dan Asyhadat, kesaksian dan firman, apakah seperti itu? Kan banyak sekarang orang mengatakan baru pulang jalan-jalan dari mana? Sorga gitu, ya kan? Ada dapat terang. Kalau sudah seperti itu nggak usah turun lagi lah. Kalau sudah ada di sana, tinggal aja di sana ya. Kalau cuma ada pesan yang harus disampaikan. Ya orang-orang mengatakan masih bisa bernubuat sampai sekarang ini, tapi sejalan nggak dengan firman Tuhan kebenaran? Oke, mungkin sedikit bagi teman-teman atau pemirsa yang belum terlalu kenal ya siapa sih Ellen White ini, kenapa dia disebut nabi bagi gereja atau denominasi gereja Masehi Advent hari ke-7, kenapa sih dia disebut nabi, dianggap, lalu tulisan-tulisannya seperti apa? Mungkin Pastor Hezky bisa berikan sedikit. Ya, di akhir zaman kita tahu bahwa Tuhan itu bukan hanya di akhir zaman ya, di setiap zaman dari zaman Nuh, bahkan sebelum Nuh ya, air bah. Sebelum air bah ada Nuh, Tuhan memberikan pesannya di setiap masa. Nuh, Abraham, Musa dan sebagainya. Nah di akhir zaman juga di perjanjian baru misalnya, di perjanjian baru Tuhan memberikan Yohanes Pembaptis. Dan sekarang mungkin di akhir zaman ada Yohanes Sinaga misalnya, yang menceritakan firman Tuhan, Nah di akhir zaman ada terang yang Tuhan mau berikan juga kepada orang-orang di zaman sekarang. Jadi setiap masa itu ada yang disebut dengan present truth, kebenaran pada zaman itu. Nah, di akhir zaman Tuhan juga menggunakan caranya. Tuhan juga menggunakan media untuk menyampaikan fungsi nabi kan sebagai juru bicara Tuhan kepada manusia. Nah, di akhir zaman Tuhan menggunakan itu juga. Nah, kita percaya berdasarkan nubuatan Alkitab di dalam misalnya 19 ayat 10 buku Wahyu bahwa kesaksian Yesus itu adalah roh nubuat. Roh nubuat itu seorang yang bernubuat itu ya, paling tidak ada 4. Dia punya nubuatan benar, dari buah-buahnya bisa kelihatan, dia hidup secara, dia menurut akan hukum Taurat dan percaya para nabi, dan kemudian dia mempercayai inkarnasi Yesus. Dan semua itu terbukti dari dalam diri seorang yang tidak lulus sekolah malahan ya, dia hanya kelas 3 SD, correct me if I'm wrong Pastor, 3 SD, tapi Tuhan menggunakan dia. Dan nabi-nabi di dalam perjanjian lama ataupun rasul yang dipakai dalam perjanjian baru tidak harus menulis Alkitab. Kitab di dalam Alkitab ada banyak nabi-nabi
yang tidak menulis buku. Yohanes Pembaptis tidak menulis buku di dalam Alkitab, tetapi dia masuk dikategorikan sebagai nabi yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Nah, ada fenomena yang terjadi kepada seorang ketika dia mendapatkan nubuatan dari Tuhan yang kemudian disebut sebagai nabi, yaitu dia itu tidak contoh misalnya Daniel mengatakan saya tidak ada tenaga, bahkan saya hampir mati ketika mendapatkan terang nubuatan di Puri Susan. Ellen White juga mengalami hal yang sama. Orang-orang kesaksian bahwa dia memang tidak bisa dia tidak sadar apa yang terjadi di sekitarnya dan ilham itu diberikan kepadanya. Jadi dipercaya dia sebagai orang yang diberikan karunia untuk menyatakan kebenaran nubuatan bagi umat Tuhan di akhir zaman. Oke, pendeta ada yang mau ditambahkan? Udah mantap kok. Sudah ya? Nah, oke. Udah sangat lengkap. Nah, ini kebalikan dari Yosafat. Hmm. Seorang yang kita kenal luar biasa, tapi ternyata dia melakukan yang sebaliknya, yaitu Raja Daud. Ketika Raja Daud memutuskan untuk menghitung tentaranya, apa yang membuat dia seperti itu? Padahal kan kalau kita lihat track recordnya, prosesnya mungkin gak jauh-jauh lah sama Yosafat gitu ya, prosesnya mirip gitu. Tapi mengapa pada saat itu Daud memutuskan untuk menghitung tentaranya, dan bagaimana mencari atau mencapai keseimbangan yang tepat antara melakukan apa yang kita bisa, ya contohnya kalau dalam topik kita yaitu mungkin mempersiapkan diri aman secara finansial, di waktu yang sama juga percaya kepada Tuhan dalam segala hal. Dari GG dulu. Oke, baik. Kalau di sini kan kalau kita baca di hari Senin itu, Daud itu mengandalkan dirinya sendiri gitu. Itu sama seperti kita sebenarnya di setiap harinya ya. Kadang kita merasa Tuhan sudah memimpin kita, tapi ternyata tidak. Ketika kita jatuh dalam pilihan yang salah, baru kita akhirnya menyadari, oh ternyata ini bukan pilihan yang tepat gitu. Nah, kita harus kembali lagi bahwa bukan untuk menjalani kehidupan ini bukan hanya kekuatan kita yang kita gunakan gitu. Masih ada kekuatan Tuhan dalam diri kita. Sama kayak di sini harusnya kita seperti Raja Yosafat yang sebelumnya. Jangan kita seperti Raja Daud di mana kita merasa Tuhan sudah memimpin kita dan apa yang kita lakukan itu akhirnya kita berpikiran ini adalah jalan Tuhan bukan jalan saya. Seperti itu sih. Mungkin dari pendeta bisa menambahkan lagi. Pastor John. Dosa utama Daud dalam mengadakan sensus itu cuma satu, yaitu self reliant. Dia berpikir dengan menghitung prajuritnya dia bisa bersandar sama kekuatannya sendiri. Nah, permasalahannya adalah banyak dari kita melihat kesalahan ini sebagai one time event. Itu hanya sekali aja. Tapi memang dari dulu itu Daud itu sudah punya keunggulan, kecenderungan untuk bergantung sama dirinya sendiri. Dari dulu contohnya, waktu dia dikejar-kejar sama Raja Saul, dia pertama bersandar sama Tuhan di Gua Adulam. Dia ketika Saul terbaring tertidur dia nggak ada bunuh. Tapi setelah dikejar-kejar bertahun-tahun dia capek, ya udahlah saya menepi aja lah ke bangsa Filistin. Pura-pura itu. Itu yang pertama. Kemudian ada lagi yang kedua. Jadi memang secara manusiawi Daud itu nggak beda sama kita. Kita pengen cari shortcut. Kita pengen cari yang terpendek, yang paling mudah, yang paling gampang, yang paling menjanjikan. Itulah makanya banyak banget kan orang-orang kan termasuk hamba-hamba Tuhan itu terjebak dalam investasi bodong. Kenapa demikian? Karena kita pengen highest profit within a shortest amount of time. Kita pengen dapat keuntungan besar dalam waktu yang singkat. Kita lihat selebritas di sosial media gimana mereka kaya dalam waktu 2-3 tahun, terus kita pengen kapan kita bisa jadi kayak dia. Dan lebih bodohnya lagi, banyak dari mereka yang saya dengar berita-beritanya itu, mereka untuk join investasi ini justru pinjam uang dari teman dengan harapan uang itu bisa berlipat ganda dalam tempo singkat. Itu yang salah. Jadi nggak ada yang salah sama investasi. Ya terkadang aku nggak tahu apakah Grace punya investasi, ya pasti ada kan investasi loh kan. Apakah main saham atau apakah segala macam? Ya saham nggak ada masalah. Oke, nggak ada masalah juga kalau kamu ada pilih mau nabung di bank apa dengan bunga lebih gimana. Tapi hati-hati dengan iming-iming bisa untung lebih dari berapa persen? 10%, 15% setahun, berapa batasnya itu ya? Kalau untuk tabungan itu cuma 6% paling maksimal banget. Iya, kalau investasi juga kan kalau udah keuntungan lebih dari 10% itu udah mencurigakan kan sebenarnya kan. Ya itu harus hati-hati sekali. Nggak ada, ya terkadang situasi itu memaksa kita untuk minjam uang.
Tapi hati-hati sekali untuk pinjam uang demi melakukan investasi yang menjanjikan high high return, high risk high return. Itu apa high risk high return itu apa bahasanya? Resiko tinggi dengan pendapatan tinggi. Itulah yang dimaksud dengan bersandar dengan diri sendiri itu mungkin yang kita bisa tarik dalam kehidupan sehari. Karena kita pengen ya kalau Tuhan nggak bisa buat saya kaya, ya udah saya buat aja diri saya kaya sendiri. Oke, Pastor, gimana supaya seimbang gitu antara ya saya mempersiapkan diri saya nggak yang cuman duduk-duduk, leha-leha, males-malesan, tapi juga percaya sepenuhnya, bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Memang sulit ketika contohnya itu adalah Daud. Kalau mau pakai cerita ini, contohnya adalah tadi pendeta Pastor John sudah cerita. Itu bukan satu peristiwa yang satu kali terjadi, enggak. Dia kan, oke, sekarang kita lihat. Daud itu berhasil nggak? Berhasil. Karir politiknya, rumah tangganya oke, boleh dibilang seperti itu. Sampai dia pada usia muda boleh menjadi raja. Dan bahkan komentar Alkitab kalau saya tidak keliru mau mengatakan siapa Daud itu kehebatannya. Contoh misalnya di dalam 1 Samuel 2 ayatnya yang ke-26 saya baca ya. 1 Samuel 2 ayat 26. Dan inilah kehebatan salah satu yang istimewa dari Daud dan kita hubungkan dengan yang lain. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Oke, kita berbicara Samuel, ada orang ini menghubungkan dengan Daud. Semakin disukai baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Oke, ketika kita berbicara Samuel, orang contoh disukai di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan, itu kita refernya ke siapa? Ingat gak cerita ketika Lukas pasal 2 atau pasal 3 itu? Bahwa dia semakin besar, semakin disukai manusia, dan itu juga pergi kepada Daud. Di dalam komentar, mengomentari itu sejarah para nabi, kembali tadi ya, tokoh yang kita percaya diberikan karunia khusus itu, sejarah para nabi 2:9-2, dia katakan seperti, Daud bertumbuh dalam keadaan yang diperkenan oleh Allah dan manusia. Jadi Samuel berkenan kepada Allah dan manusia, Yesus juga seperti itu, Daud juga. Jadi level pencapaian dunia dia oke. Di pandangan Tuhan sampai dia boleh dipilih. Tetapi keberhasilan Daud menuntun dia kepada tindakan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Jangan berharap dan bersandar kepada pencapaian diri. Kan kadang-kadang orang muda kita semua ya sekarang ini. Seringkali kita bersandar pada pencapaian diri. Pada usia muda kita bisa menjadi C-level misalnya di dalam kantor atau usaha kita. Kita bisa mencapai semua, kalau Pastor John saya tahu dia nggak akan seperti itu. Dalam usia muda, PhD dan sebagainya. Jangan pernah kita bersandar. Daud masih muda. Berkenan kepada manusia dan kepada Allah. Teman-teman orang muda hati-hati dengan kita rely on our resources. Itu berbahaya. Dan contohnya adalah Daud. Siapa yang nggak kenal Daud? Hebat pencapaiannya, tapi hebat juga dia punya kejatuhan. Walaupun akhirnya hebat juga dia punya pertobatan. Oke, ini mungkin salah satu kalau kita bawa di dalam jemaat ya, saya jadi teringat. Karena gereja kami tuh dulu sebelum COVID kan kita sering kan bikin mission trip gitu. Di awal-awal kita bikin mission trip mungkin pergumulannya lebih besar gitu karena kita nggak pernah buat ini, kita nggak tahu bayangannya seperti apa. Lalu tahun berikutnya, kita udah punya pengalaman tahun lalu. Tahun berikutnya, udah kayak autopilot gitu ya. Lebih mungkin sampai Tuhan harus kasih kayak satu pergumulan sampai kita ingat ini nggak boleh rely on, nggak boleh bergantung pada kekuatan pemikiran, hikmat sendiri, tapi benar-benar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Walaupun istilahnya kayak kita udah tahu lah, kita betul, ini bakal seperti apa, atau mungkin di dalam kehidupan kita udah punya pekerjaan bagus, gaji tinggi, tapi kita jangan bersandar kepada hal itu. Thank you teman-teman, jangan kemana-mana karena kita akan kembali setelah yang satu ini. Salah satu tulisan dari Ellen White, yaitu dalam buku Nasihat Penata Layanan, halaman 39. Sekaranglah waktunya saudara kita harus mengurangi harta milik kita ganti menambahnya. Karena tidak lama lagi kita akan pindah ke suatu negeri yang lebih baik di surga. Oleh sebab itu janganlah kita menjadi penghuni tetap di dunia ini, tetapi mulailah mengurangi harta benda kita menjadi sesedikit
mungkin. Ini dalam konteks apa tulisan ini ditulis dan apakah masih relevan sampai sekarang untuk mengurangi harta kita sesedikit mungkin? Ini mungkin berat bagi sebagian orang kali ya, mengurangi harta. Pastor John. Ya, kenapa orang suka nambah harta? Udah punya mobil, mau beli mobil baru lagi. Udah punya beli satu HP, Odd and mau even, beli. ganjil genap jadi harus 2. Oke. Kenapa orang? Apa motivasi kita dibalik nambah harta? Kan jawabannya satu sih, comfort kan. Kayak kita pengen hidup lebih nyaman. Yap. Ya kan kayak Pastor Reski, kayaknya apartemennya kurang ini deh, cari yang lebih gede lagi lah kan. Betul. Kan ada obsesi kan, nanti bakal punya anak kan. Kemudian kalian juga cewek-cewek, kalau bajunya kayaknya baju ini udah kekecilan, beli yang baru, padahal belum tentu kekecilan. So basically yang membuat kita itu pengen untuk menambah uang itu ya adalah cintakan uang. Tapi yang menariknya adalah semakin banyak materi yang kita punya itu nggak menambah kenyamanan kan. Benar nggak kalau dipikir-pikir? Coba kita baca di Pengkhotbah 5 ayat 9 sampai 10. Boleh baca nggak? Grace bisa? Pengkhotbah. Itu sebelum Kidung Agung. Oke. Pengkhotbah 5 ayat 9 sampai 10. Aku bacain aja. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Ayat 10. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Nah itu menarik ya, dikatakan bahwa dengan semakin besar cinta kita pada uang, maka semakin besar juga cinta kita pada harta. Karena kita berasumsi bahwa dengan bertambahnya gaji, pasti kebahagiaan kita itu meningkat. Masih kan apa yang terjadi waktu bensin naik? Kenaikan dari harga 7.000 menjadi 90.000. Hampir semua 10.000. Hampir semua profesi itu minta untuk naik gaji. Banyak banget. Karena mereka berasumsi kalau pendapatan kalau apa yang kita terima itu nggak akan cukup menutupi bensin. Tapi benar nggak demikian? Permintaan itu terjadi bukan karena apa yang kita terima itu nggak cukup, bukan. Tapi karena kita takut akan masa depan. Tapi karena kita takut kita itu hidupnya nggak akan senyaman dulu lagi. Tapi karena kita takut bahwa kita nggak akan menikmati apa yang kita punya. So, kalau menurut gue pribadi sih, kutipan itu masih berlaku. Itu berlaku banget. Kenapa? Karena uang, ya memang benar uang bisa membeli barang-barang yang membuat kita bahagia. Oke, uang bisa membuat kita itu healing ke tempat-tempat yang kita nggak pernah bayangkan sebelumnya. Ya, tapi pada saat bersamaan bukan berarti dengan bertambahnya uang, dengan bertambahnya gaji, kebahagiaan lu itu juga bertambah. Setuju nggak, Pastor? Ya. Benar nggak? Kayak dengan bertambahnya berkat, kebahagiaan juga bertambah nggak? Menurutku kita harus ganti sih pola pikir itu tuh. Jadi obsesi di balik konsumerisme itu bukanlah keinginan untuk memperbaiki hidup, tapi keinginan untuk membahagiakan diri. Itu yang harus kita perbaiki. Nah baru-baru ini gue kemarin kepikirkan kayak kayaknya HP gue harus tambah NFC deh. Tiba-tiba gue keinget, oh iya ya kan di Siantar nggak ada jalan tol kayak Jakarta, dan di Jakarta juga nggak setiap hari aku pakai tol. Kalau gitu nggak perlu ya. Jadi nggak perlu. Jadi analisa dulu. Kalau kita bisa beli barang yang lebih murah tapi efisien daripada barang yang mahal, tapi itu nggak bisa digunakan secara maksimal. Untuk apa? Untuk apa? Ya. Kalau aku bisa beli barang yang bermerek buah, tapi nggak tahu makainya, tapi bisa beli yang bermerek barang yang satu lagi tapi efisien, ya kenapa nggak yang lebih murah aja? Makanya saya pribadi kadang-kadang suka aneh ya kalau orang pakai barang bermerek tapi nggak tahu menggunakannya, tuh kayak jengkel banget. HP lu bagus, tapi hanya dipakai untuk main game. Ya untuk apa? Oke, thank you. Nah, masih sehubungan dengan itu, dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Di situ disebutkan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Nah, ini salah satu tadi ya, barang-barang bermerek ini ada keinginan daging di sana, ada keinginan mata di sana, ngelihat orang punya, saya juga pengen lah gitu. Ada keangkuhan hidup dengan kalau bermerek berarti saya lebih taraf hidupnya berarti lebih tinggi. Bagaimana bertahan dari hal-hal ini? Penarikan akan perkara dunia yang sangat besar dalam kehidupan kita sehari-hari. Grace.
Ya, kalau untuk melihat dunia ya sekitar kita pastilah itu ada godaan ya untuk mengikutin perkembangan zaman, apalagi mengenai hal-hal yang udah prestis gitu. Siapa sih yang nggak suka untuk dianggap ah barang saya prestis gitu. Tapi bagaimana untuk menghadapin perkembangan zaman yang saat ini, saya rasa dengan kita merasa berkecukupan ya, karena kalau kita tidak merasa berkecukupan, segala sesuatunya itu akan berkurang gitu. Dengan khususnya cewek nih, simple aja sederhana. Iya. Kita punya banyak baju, pastilah di rumah, di lemari itu ada banyak baju. Tapi ketika kita pergi ke satu event, kita udah pakai baju yang satu, kita masih ada let's say 4 baju lagi. Ketika kita mengunjungi 4 event, sudah pakai semua event selanjutnya, kita pasti merasa, oh saya tidak punya baju gitu. Karena saya udah pernah pakai Karena sudah semuanya. pernah pakai gitu, saya mau pakai yang baru yang belum pernah dilihat orang gitu kan. Tapi harusnya kita merasa cukup dengan 4 baju yang kita punya itu, kita bisa pakai di event-event selanjutnya. Itu makanya kenapa bagaimana yang pertanyaan tadi kakak bilang itu hanya satu sih, kita harus merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Dengan itu kita mungkin akan selalu mengikuti dunia ini. Oke, bukan cuman event, ternyata kayaknya gereja juga gitu ya. Kalau Benar. udah pernah dipakai kayak, aduh saya udah nggak punya baju padahal udah Bajunya sudah masih menumpuk. banyak. Gimana Pastor Hezky? Iya, kehidupan orang yang sedang menantikan Yesus datang kedua kali itu artinya kita harus selalu mempusatkan pikiran kita pada hal-hal yang eternal, hal-hal yang kekal. Jadi bukan kepada hal-hal yang bersifat sementara. Tadi ayat itu kita mengejar sesuatu yang bersifat sementara. Sementara ketika berbicara segala sesuatu yang kita mau capai di dunia ini temporary. Nah, mari kita selalu set di dalam pikiran kita untuk hal-hal perkara-perkara yang sifatnya kekal. Sifatnya kekal. Oke, sekarang apa kalau begitu kita tidak boleh menjadi orang yang mendapatkan uang, posisi? Boleh. Apa yang harus kita lakukan? Titus pasal 2 misalnya, Titus pasal 2 ayatnya yang ke-13. Kita sedang menantikan Yesus datang kedua kali. Kita harus set pikiran kita untuk hal-hal yang kekal. Tapi faktanya kita masih ada di dunia. Iya. Apa yang harus kita lakukan di dunia sementara menantikan penggenapan pengharapan itu dengan semua potensi yang kita miliki, sumber-sumber yang kita punya. Titus pasal 2. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia, penyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar itu Yesus datang. Oke, ayatnya yang ke-15. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Jadi kita bukan menjadi orang yang pasif dalam menantikan penggenapan pengharapan itu. Dengan semua yang kita punya, mari kita sama-sama proklaim bahwa akan ada hal yang dimana ketika kita mendapatkan harta, di sana tidak akan ada ngengat dan karat. Jadi kita punya banyak sekali orang sekarang kan, banyak orang sekarang punya materi, dia punya sumber daya yang kuat banyak. Dia pakai itu untuk sebagai sarana alat untuk proklaim, menyampaikan, mengabarkan kebenaran ini bahwa nanti di dunia baru nanti tidak akan ada segala sesuatu yang bersifat sementara ini tidak akan ada di sana. Jadi kita harus proaktif dan tetap aktif di dalam menantikan waktu kedatangan itu. Oke. Nah, Pastor John, Daniel 12 ayat 1. Kesesakan besar yang belum pernah terjadi. Apakah ini dan bagaimana apa yang harus kita lakukan ketika waktu ini datang? Well, apa harus dilakukan ketika kesesakan besar itu datang? Itu mungkin pertamanya apa dulu ini kesesakan yang belum pernah terjadi ini apa ini? Technically itu sebenarnya Daniel nggak dijelaskan sih apalagi yang terjadi sih. Iya. Jadi kalau kita hanya melihat dari perikop Daniel agak sulit bagi kita untuk menentukannya. Mungkin itu bisa saja berbicara mengenai akhir zaman di mana umat Tuhan itu tidak bisa lagi membeli dan juga menjual. Itu bisa saja refer ke time period itu. Jadi ini mungkin ada satu saat penting dalam sejarah di mana umat Tuhan itu bakal terisolasi dan mereka nggak bisa melakukan bisnis seperti biasa. Itu sih. Nah, jadi apa yang harus dilakukan ketika pada waktu itu, pada momen yang sulit itu terjadi? Kalau menurut saya pribadi, live as usual. Ya, hidup aja seperti biasa. Itu makanya pola hidup sederhana itu bukan sesuatu yang kita miliki ketika konflik itu terjadi. Bukan. Pola hidup sederhana itu sesuatu yang kita pupuk ketika semuanya normal. Ketika masa-masa keuangan itu meletus, ya kita nggak ada masalah.
Kita nggak ada masalah. Ingat waktu COVID kan gimana keuangan kalian? Bagus nggak? Iya. Masih baik-baik saja sih. Iya, mungkin bagi kakak bagi banyak orang bergumul, tapi bagi orang yang sudah punya banyak cicilan, cicilan rumah, cicilan mobil, cicilan motor, itu pasti mereka itu itu pasti mereka berjuang sekali. Kenapa? Karena mereka pikir masa depan itu bisa dikendalikan. Oke, mereka punya ekspektasi, gaji saya sebulan segini. Dan pasti gaji saya untuk 10 tahun ke depan pasti segini juga dong. Naik gitu. Naik terus. Jadi saya nggak ada masalah ya untuk ambil cicilan. Di beberapa tempat itu mungkin bisa lah diambil. Hanya jangan berharap, jangan berpikir bahwa hidup kita itu bakal selalu mulus. Itu makanya kita harus hidup dengan pola pikir yang surgawi. Kita semuanya pendatang. Oleh karena itu kita harus belajar untuk mengikuti pola hidup Yesus, yaitu pola hidup yang sederhana. Itu makanya kenali apa yang menjadi prioritas. Mana yang bersifat sekunder, mana yang bersifat premier. Itulah yang perlu kita tekankan. Beberapa minggu lalu itu beberapa bulan lalu saya nonton film Jungle Book. Teman-teman pernah nggak? Pernah ya? Jungle Book. Oke, jadi itu ada satu orang nama beruang, kayaknya Balu deh namanya. Dia punya satu lagu menarik, The Bare Necessities. Jadi bare necessities itu artinya kehidupan yang sederhana. Jadi dibilang begini, look for the bare necessities, the simple bare necessities. Jadi apa keperluan kita sehari-hari? Kalau kita hanya bisa makan nasi sama sayur, kenapa kita harus berusaha makan nasi pakai pizza? Iya kan? Kalau memang level kita tuh hanya bisa naik mobil, kalau kita misalnya hanya bisa naik mobil LCGC, kenapa kita harus coba-coba cari mobil yang yang benar-benar high class gitu? Ya nikmati aja mobil LCGC kalau memang hanya itu kemampuan kita. Dan tujuannya emang untuk transportasi juga. Ya kan? untuk transportasi juga. Kalau kita memang hanya bisa naik motor, kenapa kita harus berusaha untuk naik mobil? Begitu. Oke. Nah ini karena waktu kita semakin singkat, Pastor Heski. Dalam Ulangan 14 ayat 23, mengapa disebutkan di sini persepuluhan supaya engkau belajar takut akan Tuhan? Apa hubungannya? Coba kita baca ayat itu ya. Yola boleh baca? Dalam Ulangan 14 ayat 23. Ya. Di hadapan Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilihnya untuk membuat namanya diam di sana, haruslah engkau memakan persembahan persepuluhan dari gandummu, dari anggurmu dan minyakmu, ataupun dari anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu, supaya engkau belajar untuk selalu takut akan Tuhan Allahmu. Oke, terima kasih. Jadi ketika berbicara konteks ulangan ini sebenarnya satu prinsip sederhana yang mau diajarkan bahwa ketika kita bersandar kepada Tuhan itu artinya learning experience. Jadi pelajaran dari mengalami. Ketika kita ketika umat-umat Israel konteksnya mengikuti apa yang Tuhan katakan itu adalah satu pengalaman rohani bagaimana bergantung dan bersandar kepada Tuhan. Secara sederhana di dalam metode pembelajaran Alkitab ada kata learning ya, lamat itu. Lamat itu both. Itu berarti melibatkan teori dan praktek. Jadi bukan hanya sekedar kami ini adalah umat Tuhan, ya, Kau adalah Tuhan kami. Itu teori. Tetapi ketika prinsip persepuluhan itu dijalankan, di situ adalah apa yang disebut dengan yang kedua tadi, prinsip yang kedua, praktek. Jadi itu masih relevan sampai sekarang dan itu kan bahagian dari pembelajaran bagaimana kita bisa survive dan bagaimana kita, Pastor John sudah secara eksplisit mengatakan kalau kita hanya cukup dengan yang itu ada aja, kita lakukan. Itulah prinsip yang diceritakan di dalam ulangan yang Yola bacakan tadi. Jadi belajar dari mengalami. Karena belajar itu, learning itu dua ya, teori dan praktek. Oke. Thank you. Pastor John, bisa berikan kesimpulan dari pelajaran kita pekan ini? Kesimpulannya adalah suka atau tidak, masalah keuangan itu pasti datang. Konflik keuangan itu pasti datang. Dan
Dan kalau kita tidak siap-siap dari sekarang, ya itu nanti pasti jadi pergumulan. Oleh karena itu belajarlah untuk hidup dengan apa yang kita miliki, bukan dengan apa yang kita inginkan. Banyak keinginan kita kan, iya kan? Kita Iya. pengen gaji lebih tinggi, HP lebih bagus. Saya pengen HP saya lebih bagus. Coba karena saya hanya bisa ini ya harus dinikmati sampai rusak saja. Ini kalau memang nggak rusak apa yang diganti kan? Kecuali kita memang ada sponsor yang mau ganti HP kita ya gitu kan. Jadi kalau memang itu berkat Tuhan sama kita ya kita nikmati berkatnya. Dan Tuhan selalu punya berkat kepada orang-orang secara berbeda-beda. Kalau memang Tuhan berkehendak untuk memberkati Pastor Hesky lebih dari saya, ya itu hak Tuhan. Itu hak Tuhan. Kalau memang Tuhan ingin memberkati Grace daripada Kak Yola, itu juga hak Tuhan. Kita nggak bisa merebut hak Tuhan untuk memberkati setiap orang. Tapi masalahnya, bisa nggak kita puas dengan apa yang kita miliki? Karena kalau dalam masa normal kita bisa puas dengan apa yang kita miliki, begitu konflik itu datang, begitu goncangan keuangan itu datang, kita nggak akan goyang. Kenapa? Karena kita sudah bahagia dulu. Kita sudah bahagia. Dan walaupun nanti ujungnya kita hanya makan dengan mie rebus yang paling rendah sekalipun harganya, kita tetap bahagia. Kenapa? Karena biarpun kita nggak ada uang, kita masih punya Tuhan. Amin. Oke. Thank you Pastor John, Grace dan juga Pastor Hesky sudah Terima kasih. berdiskusi bersama. Dan saat ini kita akan masuk di dalam segmen tanya jawab. Jadi bagi teman-teman yang mungkin dari diskusi kita ada pertanyaan atau ada yang belum dimengerti, silahkan tuliskan di komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat sehingga kita akan menjawabnya di episode berikutnya. Baik, saat ini kita masuk dalam sesi Q&A, question and answer, sesi tanya jawab Diskusi Sekolah Sabat. Dan pada kali ini, Pendeta Gibson Sinaga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa yang telah masuk dalam kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat. Pendeta, pertanyaan yang pertama datang dari Primanta Holland Bangun. Dalam pelajaran ke-7 mengenai yang paling hina ini, Lukas 4 ayat 23-27, untuk apa Yesus mengatakan sesuatu yang membuat orang iritasi atau menjadi marah sampai-sampai orang-orang di sana mau membunuh Yesus? Ya, tentu Yola, terima kasih ya. Kita bertemu kembali dalam menjawab akan pertanyaan ini. Baik, memang dalam Lukas atau Injil Lukas pasal 4 ini, ya, terima kasih juga kepada Saudara Holland Bangun ya, yang sudah memberikan pertanyaan. Yang disampaikan iritasi yang benar Yola katakan marah atau rasa jengkel. Ya. Nah, kalau kita tahu kisah ini, Yesus ini pada waktu itu dia pulang kampung. Ya. Dan mengajar di satu tempat rumah ibadah. Ya. Nah, pada saat Yesus mengajar, dia membaca Alkitab atau membaca kitab. Dan pada saat itu ada banyak orang-orang pemuka agama yang saat itu. Bahkan yang berkeliling menyaksikan ketika Yesus berbicara dan mengajar. Nah, pada saat Yesus mengajar, ini kan pemuka agama ini kan baik di situ para imam, ahli Taurat. Mereka melihat ini sepertinya kalau sekiranya Yesus ini diberikan kesempatan banyak bicara atau berbicara atau panggung, ini kita sudah akan kehilangan sesuatu dari kita. Ya kalau istilahnya sekarang, zaman sekarang itu, ini akan, Yesus ini kalau dibiarkan seperti itu, ini akan semakin banyak followersnya. Jadi viral ya? Viral, berarti kita hilang dong. Nah, jadi pada saat itu, walaupun sebenarnya di luar dari pemuka agama, ada juga beberapa orang di situ yang memang betul mereka rindu mendengarkan Yesus berbicara. Tapi kenapa mereka sampai marah sebagian besar? Ya tadi, ini sepertinya arah jadi ini gimana ya? Kalau kita biarkan ini panggung ini atau mimbar ini kepada Yesus, istilahnya ini mata air kita akan hilang. Akhirnya mereka buat alasan, benar dikatakan
Alkitab bahwa nabi di kampungnya sendiri akan ditolak. Nah, seperti itu lah. Oke, terima kasih untuk jawabannya Pak Ya. Pendeta. Pertanyaan yang selanjutnya dari Ricardo Tampubolon. Oke. Untuk tujuan apa seorang Kristen diberkati Tuhan menjadi kaya? Wah, ini sangat menarik ini Ya. pertanyaannya. Ya. Dari Ricardo ya. Ya. Tentu saya melihat begini. Kalau boleh saya tambahkan pertanyaan Ricardo. Ya. Salahkah anak Tuhan atau umat Tuhan atau orang Kristen menjadi kaya? Ya. Ini. Tapi jangan lupa, ketika Alkitab katakan dalam Ulangan itu, Ulangan, kamu akan saya jadikan menjadi kepala, bukan jadi apa? Ekor. Ya. Bahkan dalam kitab Ulangan dan Alkitab banyak sekali tentang janji Tuhan berkat. Jadi kalau pertanyaannya, salahkah atau apa rencana Tuhan memberikan seseorang atau anak Tuhan menjadi kaya? Tidak salah. Dan Tuhan punya rencana bagi setiap orang yang dipercayakan oleh Tuhan, yaitu harta kekayaan. Tapi ingat, ketika kita sudah dipercayakan oleh Tuhan, tanggung jawabnya semakin besar juga. Ya. Jadi itu dia poinnya. Oke, Pendeta. Kalau Mungkin, dikatakan untuk ya. apa, ada rencana Tuhan. Ada Bagi rencana setiap orang, setiap keluarga, setiap manusia, ada rencana Tuhan diberikan kekayaan. Yang pasti bukan hanya untuk dirinya sendiri ya Pendeta ya. Betul. Untuk berbagi juga untuk Ya. pekerjaan Tuhan. Ya, pekerjaan Tuhan membutuhkan umat-umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang memang memiliki berkat yang lebih. Oke. Kalau tidak ada itu, dari mana pekerjaan Tuhan? Mensubsidi. Gitu. Oke. Baik Pendeta, kita masih punya waktu jadi satu pertanyaan lagi. Dari ini salah satu pertanyaan yang mungkin saya bertanya-tanya juga nih Pendeta. Oke. Dari Gusti Randa. Perumpamaan lebih mudah seekor unta masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam surga. Apa maksudnya? Nah, ini Gusti Randa, terima kasih pertanyaannya. Tentu ini kisah ini ada latar belakang. Pada waktu ada seorang anak muda yang kaya datang kepada Yesus. Dan mungkin menjadi satu pelajaran juga. Mengapa? Karena pada waktu itu ketika dia datang kepada Yesus, Guru, apa yang ku berbuat agar aku selamat? Turuti hukum. Ya. Lantas orang muda ini katakan, oh, saya dari kecil lahir pun saya sudah sebagai yang taat hukum. Saya sudah jalankan semua itu. Hukum yang mana saya tidak jalankan, coba Yesus. Tapi pada saat Yesus katakan, sekarang kamu kembali, jual hartamu, bagikan kepada orang yang miskin atau yang membutuhkan di sekitar kamu. Dan pada saat itu, orang muda itu Alkitab katakan, tidak kembali lagi kepada siapa? Yesus. Jadi Yesus tahu motif dari orang muda atau anak muda kaya ini ketika dia katakan bertanya, saya apa yang harus saya lakukan supaya selamat. Tapi Yesus tahu motifnya. Itu makanya ketika Yesus katakan, sampaikan, ini akhirnya Yesus katakan, memang lebih mudah seekor apa? Unta masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Artinya apa? Ini kembali kita harus hati-hati. Mengapa? Karena ada istilahnya, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jangan sampai dengan harta kekayaan dunia ini, jangan sampai karena memang ilustrasi ini, memang ada di pintu gerbang Yerusalem, pintu yang sangat kecil, sempit. Jadi kalau jamnya sudah lewat, biasa mereka bawa seperti contoh keledai, kan itu ada yang di kiri kanan itu barang bawaan. Nah, memang itu tidak akan bisa. Nah, cuman
bagi misalkan keledai dan unta, begitu dia masuk dengan pintu kecil itu, dia nggak peduli ini. Dia terobos saja. Akhirnya apa? Ini jatuh sendiri. Nah, tapi kadang-kadang seperti tadi, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi kadang-kadang bisakah kita untuk ikut Tuhan, datang kepada Tuhan, kita bisa untuk meninggalkan segala kesenangan, zona aman kita. Jadi itu yang menjadi arti daripada perkataan itu, lebih mudah seekor unta masuk ke dalam sebuah lubang jarum daripada orang kaya sukar masuk ke mana? Kerajaan Allah. Tapi apakah ini jadi kabar buruk bagi orang kaya? Oh, saya nggak mau kaya lah kalau gitu, nanti susah masuk surga. Padahal di sebelumnya kita ada rencana Tuhan, ada tujuan Tuhan bagi orang kaya. Dan itu salah satunya untuk pekerjaan Tuhan juga. Nah, gimana? Ini dia tadi seperti pertanyaan siapa tadi? Yang pertama, Ricardo tadi. Ricardo. Itu makanya ketika kita dipercayakan oleh Tuhan, apakah itu harta, kekayaan, kita harus ingat. Jangan sampai ketika kita dipercayakan, maka kita lupa segalanya. Kalau misalnya itu dikelola dengan baik, dan misalkan dia fair atau sportif, ya kenapa tidak? Kalaupun misalkan dia sebagai orang kaya, Tuhan pakai, dia gunakan, dan dia juga menggunakan dengan hati-hati, maka perkataan seperti seekor unta ini tidak akan berlaku bagi mereka. Oke. Itu dia. Jadi tidak seperti anak muda yang membuat uangnya atau hartanya itu sebagai ilah ya, pendeta. Ilah, ya. Jadi jangan sampai ilah atau berhala. Ya, kalau itu segalanya, ingat, mungkin seperti istri Lot. Akhirnya dia kehilangan apa? Nyawanya. Seperti itu. Baik, terima kasih pendeta telah menjawab pertanyaan-pertanyaan kita, dan kita akan kembali ke studio. Tapi bagi teman-teman yang mungkin masih memiliki pertanyaan atau belum mengerti dari diskusi kita sepanjang pekan ini, silahkan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar diskusi Sekolah Sabat. Kita kembali ke studio. Baik, kita kembali di studio dan kita akan menutup diskusi kita dengan doa tutup yang akan dibawakan oleh Pendeta Hezky. Mari kita berdoa. Tuhan di surga, terima kasih untuk pembelajaran firman Tuhan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Kami boleh berdiskusi dan kami boleh mengambil pelajaran bahwa Engkau mengajarkan kepada kami untuk mengatur kehidupan kami, hidup sebagaimana apa yang patut bagi kami. Kami mengetahui kebutuhan kami mengetahui pencapaian apa yang harus kami lakukan, dan kami tahu apa yang di luar jangkauan kami. Pimpinlah kami Tuhan, terlebih kalau kami adalah orang-orang muda, untuk mengatur kehidupan kami sejak saat ini. Sehingga ketika kesusahan-kesusahan besar itu datang dan terjadi, kami boleh disiapkan. Pimpinan Tuhan menjadi bagian kami selanjutnya, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Mengelola pada masa sulit tidak dimulai ketika masa itu, tapi dimulai dari sekarang. Biarlah pelajaran kita dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita, dan kita dapat mengelola dengan baik apa yang Tuhan percayakan kepada kita pada saat ini, sehingga ketika masa sulit datang kita tidak akan takut, kita tidak perlu khawatir karena Tuhan selalu menyertai kita. Kita akan bertemu di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.